Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa sekalian yang berbahagia, terkhusus untuk pekebun kelapa sawit. Eh, Dalam berbudidaya kelapa sawit, tentunya kita sering menghadapi berbagai macam masalah. Masalah itu yang beraneka ragam. Salah satunya adanya serangan hama tikus. Jadi tikus ini apa ya? Eh, Sebagai hama itu termasuk paling paten ya kan. Bisa menyerang tanaman yang lain-lainnya selain kelapa sawit. Beberapa waktu yang lalu viral serangan tikus dalam waktu sehari semalam bisa menghabiskan berapa hektar jagung. Kemudian tanaman padi di mana-mana puso, tidak panen karena serangan hama tikus. Kemudian di kelapa sawit ini di beberapa daerah juga serangannya mengkhawatirkan, apalagi yang dekat hutan ya. Jadi kerusakan tidak hanya pada buah. Nah, buah pun tidak hanya yang matang. Nah, serangan dari buah tidak hanya yang matang, mentah pun juga dimakan. Kemudian di tanaman TBM, itu juga bisa menyerang umbutnya. Umbutnya dimakan. Bahkan untuk tanaman yang sudah besar, itu juga memakan bunga jantan. Nah, ini mengakibatkan pengaruhnya secara produksi juga lebih langsung lagi, yaitu dengan memakan bunga jantan yang di dalamnya memang ada protein yang sangat tinggi, yaitu larva dari Eladibius cameronicus. Nah, inilah yang mengakibatkan periode berikutnya buahnya menjadi kempet-kempet karena polennya tidak ada, karena dimakan oleh tikus. Jadi tikus ini pengendaliannya tidak mudah. Apakah mengendalikan dengan racun tikus juga terus selesai? Tidak. Nah, ini harus yang bertahan lama. Nah, jadi ini ada success story, cerita sukses bahwa pengendalian tikus itu di perkebunan kelapa sawit, di beberapa perkebunan sawit itu berhasil dengan predator burung hantu Tito alba. Nah, ini yang di sebelah kanan saya ini. Jadi nanti kita bahas bagaimana aplikasinya, khususnya di petani-petani kelapa sawit untuk mengaplikasikan pengendalian tikus dengan burung hantu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, itu tadi serangan tikus bisa menyerang berbagai macam fase tadi ya, rumputnya, bunganya, kemudian buahnya. Ya, pokoknya kerugiannya besar. Kemudian tikus juga mempunyai keperidian, anaknya banyak, pertumbuhannya sangat cepat, nah, kan gitu. Ya, kemudian tidak mudah dikendalikan, pandai dia, nah, gitu. Oleh karena itu, yang menurut saya paling tepat adalah menggunakan predator burung hantu. Kalau menggunakan predator yang lain, ular kobra misalnya, itu ya juga berbahaya bagi pekebun sendiri. Ya, meskipun secara teoritis bisa ular kobra untuk mengendalikan tikus. Nah, oleh karena itu sekarang kita konsentrasi pengendalian hama tikus ini dengan menggunakan burung hantu. Dan ini diadopsi juga untuk di tanaman padi, tanaman nanas, nah itu. Jadi untuk kelapa sawit selama ini, yaitu
eh, di beberapa perkebunan itu sangat berhasil mengendalikan tikus ini. Oleh karena itu, video ini dimaksudkan untuk lebih menyebarkan lagi, untuk petani pun juga harusnya atau kelompok tani bisa mengendalikan tikus dengan burung hantu ini, karena cukup mudah dan nanti ramah lingkungan lagi gitu. Bisa mengendalikan dengan sendirinya. Jadi tekniknya adalah ini adalah efisien. Pasanglah nest box atau burung gubon, pagubon seperti di belakang saya ini. Ini dalam satu blok 25 hektar sampai 30 hektar cukup satu saja. Nah, cukup satu. Nah, nest box ini adalah gunanya untuk apa? Untuk berkembang biak. Berkembang biak dari sepasang burung hantu. Dari sepasang burung hantu. Jadi nanti dikenalkan dulu, dimasukkan di sini sehari sampai 2 hari, satu pasang ya, satu pasang. Nanti hari ketiga baru dilepas. Tujuannya adalah untuk mengenalkan. Nanti kalau dia mau bertelur di situ. Nah, di situ. Memang meletakkannya sebenarnya harus di tempat yang sejuk, yang tidak terganggu oleh yang lain. Nah, kalau di dalam kebun kelapa sawit yang luas tentunya ya nggak ada pilihan lain, itu bisa. Tetapi jika ada perumahan-perumahan masyarakat, maka burung hantu ini lebih memilih kadang di plafon-plafon perumahan, ya, karena lebih tidak terganggu. Nah, inilah kawan-kawan kita untuk mengendalikan tikus, jangan justru ini yang dibunuh, diganggu gitu. Nah, kemudian nanti kalau sudah berkembang, nanti berkembang dengan sendirinya. Ya, nanti satu burung hantu sehari bisa makan 1 sampai 2, rata-rata 1 ya. Dan itu kalau tiap hari dimakan ya bisa habis, nah gitu. Inilah dan itu bisa dilihat populasi di daerah situ. Kalau burung hantunya banyak, anaknya banyak, itu berarti tikusnya masih lumayan banyak. Tetapi kalau di situ udah anaknya 1, 2, itu tikusnya juga sudah terbatas. Jadi itu menunjukkan keberhasilan kita memelihara burung hantu untuk pengendalian tikus itu tadi. Nah, tolong nanti kalau melepas itu juga sepasang. Nah, jadi yang jantan mana, yang betina mana, kan gitu. Jadi yang betina agak kuning, kemudian kalau yang jantan itu dadanya putih polos. Itu nanti dalam satu pasang seperti dilihat di gambar sebelah kanan saya ini, satu pasang jantan dan betina. Jadi itu kami harapkan para petani sekalian juga melihara burung hantu. Dan kalau malam memang suaranya mengerikan, kayak gitu. Tapi itu justru itulah kawan kita dalam mengendalikan hama tikus yang tentunya adalah ramah lingkungan. Ini penting, ramah lingkungan dan nanti menjadi sustainable, berkelanjutan. Dan ini harus sering disosialisasikan bahwa ini karena kawan kita jangan diganggu, jangan ditembak, jangan diapa. Karena ini justru akan membantu kita mengendalikan hama tikus. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.